ada yang mau silakan mulai? Oke, kalian bisa duduk dulu ya. Jadi gini Bu, kami ada cerita dulu bahwa saham dari Program Lover ini mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Mungkin ada sesuatu yang nggak beres ini. Bagaimana bisa? Soalnya kan Unilever dikenal sebagai saham yang stabil. Oke, kalian tenang dulu ya teman-teman. Rasanya kita perlu cari tahu sebenarnya itu apa. Mungkin selalu ada yang bisa diberitahu tentang kondisi perusahaan kita. Sebenarnya di perusahaan kita tidak ada masalah besar sih Bu. Produksinya berjalan lancar dan pendapatannya juga stabil. Namun saya mendengar beberapa keluhan gitu mengenai dampak lingkungan dari faktor produksi perusahaan kita seperti itu. Atau bisa jadi karena Unilever ini kan banyak produk baru. Nah ini gimana bisa menyebabkan biaya outlet naik? Karena jika biaya outlet naik, laba bersih bisa turun dan itu bisa mempengaruhi harga saham. Nah selain itu juga kan kita beberapa bulan lalu mengalami PHK besar-besaran ya Bu. Jadi kemungkinan itu menjadi salah satu penyebabnya karena itu juga menciptakan ketidakpastian antara karyawan dengan pandangan dari investor perusahaan kita. Ya benar, PHK besar-besaran pasti akan mempengaruhi persepsi pasar terhadap stabilitas perusahaan. Benar sekali itu Bu. Menurut pengalaman sebelumnya, media informasi, sosial media itu berdampak besar terhadap perusahaan kita. Jadi menurut saya berita terhadap PHK besar-besaran ini akan mempengaruhi kinerja saham Unilever. Jadi kami harus mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sih dampak dari PHK tersebut terhadap finansial perusahaan kita. Rasanya informasi ini sangat penting ya untuk memahami sebuah gambaran. Dan rasanya kita perlu memerlukan data yang lebih mendalam tentang bagaimana PHK ini bisa mempengaruhi keuangan dari kita perusahaan kita. Sebentar Bu, ini saya menemukan bahwa ada berita terkait terjadi pemboikotan terhadap produk Unilever ini. Ini terjadi karena produk Unilever dianggap mendukung Israel gitu. Nah, kemungkinan itu sih Bu yang menjadi penyebabnya. Penurunan ini bisa berdampak besar pada operasional kita. Jadi kita harus segera menemukan solusinya. Dan saya juga sudah memantau media sosial dan berita, ternyata banyak sentimen negatif, tapi ada peluang merubah pandangan publik. Karena jika publik kehilangan kepercayaan pada Unilever, itu juga bisa mempengaruhi harga saham. Saya khawatir hal ini bisa berdampak buruk pada perusahaan kita. Rasanya kita perlu menemukan informasi yang lebih akurat ya, dan juga solusi yang lebih tepat. Selain itu, kita juga perlu memperhitungkan dampak dari boykot ini terhadap kinerja finansial kita. Karena jika penjualan kita turun, karena adanya boykot itu juga akan mempengaruhi harga saham kita. Ya, benar, kita harus melakukan analisis mendalam tentang bagaimana boykot ini mempengaruhi kinerja perusahaan kita secara keseluruhan. Oke, setuju. Mari kita coba segera bentuk tim ya untuk menganalisis tentang dampak boykot ini. Terima kasih, Ais Rizal dan juga Soal. Baik, terima kasih Bu. Ais Rizal, bagaimana perkembangan saat ini? Oh, ya ini Bu. Nah, berdasarkan laporan saham, pertama-tama sepertinya kita perlu strategi keuangan untuk menstabilkan harga saham. Nah, dan saya pikir kita bisa mulai dengan buyback saham untuk meningkatkan kepercayaan para investor. Oke, itu langkah yang bagus ya. Tapi kita juga perlu harus transparan ya pada investor tentang kondisi ini dan juga rencana kita ke depan. Setuju sih Bu. Selain itu juga kita perlu merespon masalah pemboikotan ini dengan menunjukkan nilai-nilai perusahaan kamu. Maksud saya perusahaan kita. Selain itu juga kita perlu menegaskan ke publik bahwa kita itu mendengarkan keluhan mereka dan kita siap untuk memperbaiki citra perusahaan kita. Nah, benar. Saya sarankan kita fokus pada inisiatif yang mendukung perdamaian dan inklusi. Misalnya kita bisa mendanai proyek-proyek yang membantu rakyat Palestina. Betul-betul, saya setuju. Misalnya kita perlu berkomunikasi dengan konsumen dan masyarakat ya tentang komitmen kita nih terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan juga mungkin kita bisa mengubah bisnis sendiri. Oke, besok pagi kita coba klarifikasi ya ke media sosial bahwa sebenarnya perusahaan kita itu perusahaan yang peduli tentang nilai kemanusiaan dan juga perdamaian. Terima kasih, Ais dan Isa. Permisi Bu, kan ada investor yang ingin berinvestasi
Iya, silakan. Izin di luar ya, Bu? Iya. Siang Bu. Maaf sebelumnya menunggu lama. Kenalin, kami data analis Unilever. Saya Salwa dan teman saya. Dan saya Rizal. Oke, sebelumnya apakah ada yang bisa kami bantu? Oh iya boleh Mbak. Oke, boleh kami jelasin sambil Boleh, duduk boleh. biar enak ya. Boleh silakan. Nah, jadi kebingungan ibu ini apa nih? Oh iya. Jadi saya itu ingin sekali berinvestasi di Unilever. Tetapi melihat berita akhir-akhir ini Unilever agak anjlok. Jadi membuat saya ragu untuk berinvestasi. Oh, kira-kira apa ya yang membuat Ibu ragu? Jadi saya ingin mendapatkan keuntungan dari Unilever, tapi melihat penurunan Unilever harga sahamnya anjlok, jadi membuat saya khawatir untuk berinvestasi. Oke, baik. Saya paham apa yang ibu resahkan gitu ya. Jadi sebenarnya Unilever ini kan terkenal sebagai perusahaan yang kuat secara fundamental. Jadi justru di saat harga sahamnya turun, itu saya sarankan ibu berinvestasi di harga yang turun tersebut. Karena saya berani jamin karena sebelumnya saya dan Rizal sebagai data analis di Unilever sudah memperhitungkan seperti ini. Mungkin bisa ditunjukkan. Jadi berdasarkan hasil perhitungan yang sudah kami lakukan, nilai intrinsik pada saham Unilever berada di angka 6.089, di mana nilai intrinsik tersebut lebih besar dari harga pasar saham Unilever pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga saham di Unilever ini dapat meningkat di periode selanjutnya seperti itu. Nah, terus kami juga sedang mengembangkan strategi untuk memperbaiki harga saham kami. Ini juga termasuk tindakan proaktif yang bisa meningkatkan kepercayaan investor. Menarik ya. Gimana menurut Mas dan Mbaknya bisa yakin gitu kalau harga sahamnya akan kembali menaik? Oh, tenang Bu. Untuk itu kami juga sedang mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan investor, termasuk rencana buyback saham untuk menstabilkan harga saham. Selain itu, Unilever juga memberikan beberapa keuntungan bagi investornya. Yang pertama, Unilever ini rajin membagikan dividen tiap tahunnya pada investor. Yang kedua, Unilever juga berkomitmen pada nilai-nilai keberlanjutan dan kemanusiaan, di mana jika ibu berinvestasi di Unilever, ibu juga berkomitmen kepada nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Tadi kan sempat ada kata dividen ya. Sebenarnya saya masih belum tahu sih apa itu dividen. Oke, kalau untuk dividen sendiri itu merupakan laba atau bagi keuntungan yang ibu dapatkan tiap tahunnya sejumlah berapa banyak saham yang ibu punya di Unilever seperti itu. Baik Pak. Semua terdengar sangat bagus ya dan menarik. Mungkin akan saya pertimbangkan lagi untuk berinvestasi di PT Unilever. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Terima kasih, Mas Bu. Mbak. Terima kasih. Oke, baiklah rekan-rekan, rasanya kita perlu mengevaluasi ya terkait solusi yang sudah kita diskusikan tentang saham dan juga boykot perusahaan PT Unilever ini. Dan mungkin pertama kita sepakat ya bahwa kita melakukan buyback saham untuk menstabilkan harga saham. Ya, saham akan menunjukkan kepada investor bahwa kita memiliki keyakinan pada masa depan perusahaan. Selain itu, kita juga sepakat untuk meningkatkan komunikasi antara publik dan investor mengenai langkah-langkah yang kita ambil untuk mengatasi permasalahan ini. Kami juga setuju untuk merespon boykot ini dengan meningkatkan nilai-nilai perusahaan dan kita juga menekankan harga perdamaian dan inklusi. Oke, dan kita akan mendukung nilai-nilai tersebut dengan mendanai proyek-proyek yang membantu rakyat Palestina.
Kami juga sepakat untuk melakukan transparansi dalam komunikasi kepada investor dan publik. Oke, berarti di sini bisa saya simpulkan ya bahwa secara keseluruhan langkah-langkah yang sudah kita sepakati bersama ini semoga bisa memperbaiki citra perusahaan kita dan juga bisa mengembalikan kepercayaan investor. Terima kasih kerjasamanya Ais, Rizal dan juga Salma.